People is the supreme of law. Apa yang baik bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Cicero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai debat, kami tim debat Aksa Baskara, perkenalkan saya Aditya Rahman Hakim selaku pembicara pertama, Tegar Setiawan selaku pembicara kedua, Arami Wiryanata selaku pembicara ketiga. Sebelum kami mengelaborasi lebih dalam ranah argumentasi kami, izinkan kami menyatakan sikap sepakat pada mosi perdebatan kali ini, yaitu efektivitas pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual. Dewan Juri yang terhormat, maraknya kasus kejahatan seksual menjadi faktor problematika kehidupan bagi seluruh masyarakat, seperti faktor internalnya maupun eksternalnya. Dalam kasus ini, wanita menjadi sasaran utama terjadinya kekerasan seksual dibanding laki-laki. Sebagaimana data yang tersaji menurut Simponi PPA, kasus kekerasan seksual mencapai 24.146 kasus dengan 4.976 korban laki-laki dan 21.256 korban perempuan. Salah satu komitmen hukum yang harus dijalankan adalah menutup ruang kesempatan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan diberi hukuman pidana mati. Dengan adanya pidana mati akan memberikan rasa yang setimpal dengan apa yang dirasakan bagi korban. Hal ini didukung dengan psikologis korban yang mengganggu kondisi jiwa korban demi memenuhi nafsu seksual yang tinggi, sehingga dengan terganggunya jiwa korban maka harus diberi hukuman yang setimpal bagi pelaku, yaitu hukuman pidana mati terhadap kekerasan seksual. Dewan Juri yang terhormat, keberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini didasari dengan 3 argumentasi kami. Yang pertama, dengan memberi efek jera yang tinggi terhadap pelaku kekerasan seksual akan menutup kesempatan bagi pelaku dalam menciptakan kekerasan seksual lainnya. Ancaman hukuman pidana mati bagi kasus seberat ini diharapkan dapat mengurangi insiden kejahatan seksual karena pelaku akan berpikir lebih dalam lagi sebelum melakukan tindakan itu. Kedua, yaitu dengan memberikan perlindungan masyarakat yang dimana pidana mati merupakan salah satu tindakan yang efektif untuk melindungi masyarakat. Dengan menghapus pelaku yang terbukti bersalah dapat mengurangi risiko kembali melakukan kejahatan seksual. Ketiga, yaitu dengan adanya gencatan tangan hukum, sebagaimana dengan proses hukum yang lama dan kompleks dapat menyebabkan ekonomi negara terkuras pada sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan pidana mati dapat dianggap sebagai solusi untuk menghindari biaya dan sumber daya yang terkuras. Aturan ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap psikologis korban, yang hingga sampai saat ini korban kekerasan seksual berupaya menyembuhkan rasa trauma itu dan berharap diberi tindakan hukum yang setimpal. Yang selanjutnya akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Dengan berpegang teguh pada prinsip equum et bonum est lex tegum, yang artinya apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum, maka kebijakan mengenai efektivitas pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual harus diperhatikan dengan khusus. Hal tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wa thaibu bi thaibi jaldu mi'atin wa rajmu. Perawan dengan perjaka jika berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Keefektivitasan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan sikap yang konkret untuk dilaksanakan. Hal tersebut beriringan dengan amandemen pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu pasal 28A dan pasal 28I Undang-Undang 1945 harus dikaitkan dengan pasal 28J yang merupakan pengecualian dari lex specialis bagi penentang hukuman mati. Mereka melakukan kesalahan fatal, yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang menyeramkan ketika mereka melakukan pembunuhan atau penjahat kekerasan di dalam fokus dan dilindunginya dengan berbicara hak untuk hidup. Dalam lingkup maqasid syariah, pelaku kekerasan seksual telah melanggar prinsip maqasid syariah, yaitu diantaranya hibduddin, karena laki-laki dan perempuan diperintah untuk menjaga organ reproduksinya serta fungsinya. Kemudian melanggar prinsip hibdul ard, dan dalam kaitan ini pelaku melanggar martabat kemanusiaan atau harga diri korban. Selanjutnya juga pelaku telah melanggar prinsip hibdul akal karena dapat menyebabkan aib sehingga banyak korban yang terputus pendidikannya. Selain itu juga pelaku melanggar prinsip hibumal karena banyak korban yang mendapat diskriminasi bahkan berujung PHK. Dan yang terakhir, pelaku melanggar prinsip hibunafas karena banyak dari korban yang depresi sehingga mereka bunuh diri. Secara lebih spesifik lagi, diatur dalam KUHP buku kedua bab 14 tentang kejahatan erotis dari pasal 81 sampai 303. Mengenai hal ini, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah setiap pelanggaran kesusilaan, sopan, atau perbuatan keji yang didasari oleh nafsu seksual. Dewan Juri yang terhormat disusul melalui pengertian pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 13
Undang-Undang PKS penghapusan kekerasan seksual, yakni kekerasan seksual berupa kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, rangkaian kebohongan nama atau kepura-puraan identitas atau harga diri atau juga penyalahgunaan kepercayaan sehingga seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain dan atau perbuatan yang mengeksploitasi tubuh seseorang sehubungan dengan nafsu seksual dengan tujuan memikirkan kepuasan diri sendiri akan diberi hukuman tindak pidana mati sebagaimana di dalam pasal 368 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan diberi hukuman tindak pidana mati atau paling lama 9 tahun penjara. Dewan yang terhormat, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual sebenarnya bersifat reduktif, tidak bertujuan untuk menghukum sekejam-kejamnya, tapi bertujuan sebagaimana tujuan sanksi atau hukum dalam pidana pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Sebagaimana ungkapan Ahmad Fadli dalam kitabnya Al-Siyasah Al-Jinayah Syariah Al-Islamiyah mengungkapkan bahwa tujuan hukuman dalam hukum pidana termasuk pada pelaku kekerasan seksual yakni memiliki beberapa tujuan sebagai usaha preventif, yaitu untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan dengan ditegakkan sanksi yang tegas, kemudian juga bertujuan untuk represif, yaitu untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran hukum tanpa diskriminatif guna terciptanya penegakan hukum, dan juga bertujuan untuk kuatif dan aktif, yaitu untuk mengobati mental dan pendidikan akhlak seseorang yang melanggar supaya insaf dan taubat, dan yang terakhir bertujuan agar ketertiban dalam masyarakat terpelihara dan negara terlindungi. Berdasarkan landas pikir tersebut, sebagaimana dikatakan Epictetus, yaitu as possession are the price of the sick, so are the law of the injured. Seperti halnya para dokter merawat orang yang sakit, hukum pun merawat orang yang dirugikan. Maka dari itu, hukum pidana mati merupakan tindakan hukum yang efektif untuk dijalankan, karena hukum pidana mati dapat memberikan efek jera dan memberikan tindakan hukum yang setimpal. Sebagaimana terdapat dua faktor di dalam kasus kekerasan seksual. Pertama, faktor internal, yang dimana hal ini merujuk pada kejahatan yang asalnya dari dalam diri pelaku. Adapun faktor ini juga sangat mempengaruhi perilaku kesehatan jasmani yang akan dapat mengganggu kondisi jiwa seseorang. Termasuk salah satu di dalamnya merupakan kebutuhan biologis untuk memenuhi nafsu seksual yang tinggi. Kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor ini terdapat dari luar diri pelaku, biasanya berupa pendidikan dan keluarga. Untuk hal ini, faktor kebiasaan dan keteladanan oleh keluarga merupakan faktor penentu untuk peletakan dasar kepribadian anak. Karena pada dasarnya, anak meniru dan mencatat sikap serta tindakan orang tua dan kemudian dibiasakan yang akhirnya membentuk pola perilaku. Sebagaimana data yang dikeluarkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa kasus kekerasan seksual secara persentase kelompok anak-anak terdapat 3,8%, kelompok remaja terdapat 30,9%, kemudian kelompok dewasa terdapat 18,4%. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Hal ini dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan seksual sangat marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dengan memberikan hukuman pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual, maka telah menutup kesempatan bagi pelaku kekerasan seksual agar merasakan efek jera kepada tindakannya itu. Peran pemerintah sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan haruslah memberikan sanksi yang tegas yang harus diambil terhadap pelaku, yang dimana akibat perbuatannya haruslah dihukum mati. Karena dalam memahami nilai kepastian hukum, yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif, dan peranan negara dalam merealisakannya adalah hukum positif. Sejalan dengan pasal 6 ayat 2 ICCPR, International Covenant Civil and Political Rights, yang mengatur pembolehan penerapan hukuman mati dengan syarat khusus. Dengan adanya hal ini telah menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan seksual harus diadili dengan cara pidana mati bagi pelaku.
Dewan juri yang terhormat, bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan yang fatal, yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi dari hak ini, akan terjadi keadaan yang menyeramkan ketika mereka menempatkan pembunuh atau penjahat dan kekerasan ada di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara hak untuk hidup. Percayalah, tidak seorang penjahat pun seharusnya dibiarkan melakukan aksinya atau perbuatannya di tengah masyarakat dengan melakukan pemerkosaan, pelecehan, dan pembunuhan, dan mereka berlindung secara bebas di balik hak asasi manusia. Karena tujuan hak asasi manusia ini sebenarnya ditunjukkan untuk masyarakat biasa yang berperilaku baik dan juga menjunjung harkat dan martabat manusia lainnya, tapi untuk para pelaku kejahatan apakah pantas dilindungi dengan hak asasi manusia yang dimana mereka sudah menjatuhkan harkat dan martabat manusia lainnya. Maka dari itu, hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya pemerkosaan, ini sangatlah pantas untuk diberikan. Oleh karena itu, kami mengajukan dua hal pokok terkait solusi dan rekomendasi. Pertama, yaitu dengan melakukan rehabilitasi bagi semua masyarakat, yang dimana rehabilitasi bertujuan untuk merubah perilaku manusia ke arah yang lebih positif, sehingga dapat diintegrasikan secara baik ke dalam masyarakat sebagai masyarakat yang berkontribusi. Kedua, dengan didorong dengan dukungan emosional, yaitu memberikan dukungan penuh dan faktor psikologis pada individu untuk membantu mengatasi trauma atau stres yang mungkin menyebabkan perilaku yang merugikan. Atas dasar hal tersebut, kami selaku tim pro menyatakan dengan mantap, tegas, dan lugas bahwasanya kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.